Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami dari kelompok L1 akan menjelaskan dan mempraktekkan acara 1 dalam budidaya pertanian perkotaan, yaitu urban farming atau vertikultur. Nah, sebelumnya perkenalkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok L1 terdiri dari 8 anggota yang terdiri dari yang pertama Oktara Paramita Hemutiarani NIM 134180196, yang kedua Serina Indira Mulyani Silaban dengan NIM 134180198, kemudian yang ketiga ada Yazid Haru dengan NIM 134180199, kemudian yang keempat ada Riki Setiawan dengan NIM 134180201, kemudian yang kelima ada Muhammad Hafid Adityawan dengan NIM 134180202, kemudian yang keenam ada Ahmad Sotik Hidayat dengan NIM 134180203, kemudian yang ketujuh ada Eksita Kusuma Juliane dengan NIM 134180204, dan yang terakhir Nabila Sofia Rizka Utami dengan NIM 18025010014. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang urban farming atau vertikultur. Vertikultur atau yang dikenal dengan istilah lain tanaman tegak, taman vertikal, wall gardening atau green wall merupakan salah satu penerapan dalam pertanian perkotaan. Vertikultur sendiri dapat dilakukan di dalam kota maupun di pinggiran kota, dapat dilakukan di lahan pekarangan, di atap atau balkon bangunan, di pinggir jalan umum maupun di tepian sungai, dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan tambahan dan untuk menghasilkan bahan pangan. Vertikultur sendiri terdiri dari dua kata, yaitu vertikal dan kultur, yang merupakan serapan dari bahasa Inggris. Vertikultur dalam bidang pertanian itu memiliki arti suatu budidaya tanaman dengan disusun secara vertikal atau bertingkat. Tanaman yang dapat dibudidayakan secara vertikultur adalah tanaman sayuran. Hal tersebut karena tanaman sayuran itu tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, mudah dalam penanganannya, dan dia berumur pendek sehingga lebih cepat dipanen. Kelebihan dan kekurangan vertikultur. Kelebihan vertikultur yaitu yang pertama, kualitas produksinya lebih baik dan lebih bersih. Yang kedua, kuantitas produksinya lebih tinggi dan konsistensi produksinya dapat lebih dijaga. Kemudian yang ketiga, dapat sebagai paru-paru kota. Kemudian yang keempat, dapat menunjang pendapatan keluarga. Yang kelima, sebagai lahan bisnis baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan yang keenam itu efisiensi penggunaan pupuk, air, benih, dan tenaga kerja. Vertikultur yaitu yang pertama rawan terhadap serangan jamur, yang kedua investasi awalnya itu lebih tinggi, dan yang ketiga apabila ditanam di bawah atap plastik harus disiram setiap hari. Nah, selanjutnya akan ada penjelasan tentang alat bahan dan cara kerja dari praktikum vertikultur. Bahan pada vertikultur yang digunakan kali ini yaitu yang pertama ada media tanam berupa campuran tanah dan juga arang sekam, kemudian sekop, kemudian ada solder dan juga tali untuk mengikat kelima botolnya nanti. Selanjutnya bahan yang digunakan itu benih kangkung. Kita di sini menggunakan benih kangkung untuk vertikultura. Kemudian ada botol air mineral 600 ml, bebas menggunakan botol apa saja. Kemudian ada air untuk membasahi media, dan kemudian gunting untuk memotong botol tersebut menjadi lubangan. Langkah yang pertama yaitu menyiapkan botol, tali, gunting, dan paku panas. Gunting digunakan untuk melubangi sisi bagian samping botol guna memasukkan media. Kemudian paku panas digunakan untuk membuat lubang pada bagian sisi atas dan bawah untuk memasukkan tali. Ya, langkah selanjutnya adalah menyiapkan media tanam dengan komposisi tanah, arang sekam, dan juga pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1.
Berikutnya, masukkan media tanam ke dalam setiap botol. Langkah selanjutnya adalah membuat lubang tanam, lalu memasukkan benih ke dalam lubang tanam tersebut. Jika sudah, selanjutnya adalah menutup lubang tanam dengan tanah di sekitarnya. Sudah selesai. Penyiraman dilakukan setelah benih ditanam pada media dan wadah yang telah disediakan. Perawatan yang dapat dilakukan yaitu meliputi penyiangan dan juga penyiraman. Penyiangan ini dilakukan apabila terjadi pertumbuhan bunga di sekitar area lubang tanam. Dan penyiraman sendiri ini dilakukan apabila benih yang ditanam ini tidak tumbuh atau mengalami kematian. Penyiraman ini dilakukan setelah 1 minggu setelah tanam. Sekian video pemaparan acara praktikum 1 dari kelompok L1.